Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Asifa Aulia. Di sini saya akan menerangkan materi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Di belakang saya ini sudah ada judul makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ialah bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Gerak pada makhluk hidup itu tidak sama. Mereka itu tergantung pada cara dan tempat hidupnya. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat itu. Dapat berpindah tempat ini dinamakan dengan gerak aktif. Gerak aktif dinamakan gerak aktif, ya, dapat berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Itu dinamakan dengan gerak pasif. Jadi ini beda, ya. Jadi hewan dan manusia itu dapat berpindah tempat, itu dinamakan gerak aktif. Sedangkan kalau tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat, itu dinamakan gerak pasif. Makhluk hidup tumbuh itu dengan ciri bertumbuh besar, bertambah besar, itu dinamakan makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup berkembang biak itu dengan cara yang berbeda-beda. Makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak itu dengan cara berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan.
Kalau hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga yang melahirkan. Tumbuhan itu berkembang biak dengan cara alami, bisa dari biji, tunas, atau dengan buatan. Jadi tunas ini dengan cara alami. Kalau cangkok itu dan lain sebagainya itu buatan. Berkembang biak itu beda-beda. Kalau manusia melahirkan, hewan bertelur atau melahirkan, karena ada yang bertelur yang melahirkan. Kalau tumbuhan itu secara alami. Kalau ada dua cara. Kalau tumbuhan itu ada dua cara. Kalau alami itu melalui biji dan tunas. Kalau dengan buatan itu bisa dari cangkok, setek, itu buatan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya agar terus bertambah atau berkembang. Makhluk hidup itu dapat menanggapi rangsangan. Kalau manusia dan hewan, manusia dan hewan itu menanggapi rangsangannya itu melalui dengan cara penginderaan ya. Penginderaan melalui panca indera, bisa dari mata untuk melihat, kuping mendengar, hidung untuk mencium bau. Kalau tumbuhan itu bisa dari cahaya matahari, kalau tumbuhan bisa dengan cahaya matahari, bisa juga dengan rangsangan. Contohnya dengan rangsangan itu seperti putri malu yang awalnya kebuka, kalau kita sentuh daunnya maka dia akan tutup. Yaitu akan rangsangan jika disentuh. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu seperti air, makanan, udara, dan cahaya. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Jika kalau tidak ada udara, maka mereka tidak akan hidup. Mereka akan mati. Karena udara itu juga perlu. Tumbuhan itu banyak di sekitar kita. Ada yang berbunga, ada juga yang tidak berbunga. Nah, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.
Jadi inilah bagian dari tumbuh-tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi jangan tidak tahu ya jika ditanya. Nah, selain itu, berdasarkan tempatnya, hewan itu dibagi dengan 3 kelompok. Ada di darat, ada di air, ada di darat dan air. Kalau darat itu ya seperti ayam, sapi, kambing yang di darat. Kalau yang di air seperti ikan, cumi-cumi itu di darat. Kalau di hewan yang hidup di kedua tempat itu seperti darat dan air itu yaitu katak, itu contohnya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.